pagi, Pak. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Oke, hari ini kita masih belajar ya, pembelajaran daring masih seperti biasa ya, melalui Game Meet. Oke, suara Bapak terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, ini juga udah banyak nih yang gabung nih ya. Kita mulai aja ya pembelajaran pada pagi hari ini ya. Selamat datang ya di pembelajaran daring. Nah, untuk yang pertama, di sini Bapak mau menyampaikan protokol kesehatan ya tentang COVID karena pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi ya. Oke. Yang pertama di sini Bapak mau mengingatkan, jangan lupa kalau misalnya bepergian selalu pakai masker, terus rajin-rajin untuk cuci tangan. Nah, untuk misalnya bepergian jangan lupa ya jaga jarak, terus hindari juga bikin kerumunan. Oke, karena sudah banyak nih yang gabung nih ya, Bapak mau absen dulu. Silahkan link absen Bapak kirimkan di chat. Silahkan untuk absen ya. Iya, Pak. Sudah diterima ya absennya ya? Sudah, Pak. Ya, silahkan. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah silahkan untuk diisi absennya. Baik, udah selesai ya isi absennya ya? Sudah, Pak. Kalau sudah, Bapak lanjutkan kembali. Nah, Sudah, Pak. di sini Bapak mau tanya dulu nih tentang pembelajaran kita yang minggu kemarin ya. Ada yang masih ingat nggak tentang pertemuan sebelumnya? Saya, Pak, Ya, silahkan. tentang alat peredaran darah, Pak, ada jantung dan pembuluh darah. Ya, bagus sekali ya. Yang pertemuan kemarin kita belajar nih mengenai alat peredaran darah, ada jantung dan ada pembuluh darah. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih ya. Di sini Bapak punya gambar, ada orang yang terluka ya. Bagian tubuh ada yang terluka dan mengeluarkan darah. Bapak tanya dulu nih, mengapa sih darah bentuknya cair? Ada yang tahu nggak? Saya mau coba menjawab, Pak. Oh iya, silahkan. Kalau cairan biasanya mengandung air, Pak. Karena tubuh kita sebagai besar tersusun oleh air, begitu juga dengan darah. Oh iya, bagus ya. Oke, tadi dijelaskan katanya kalau misalnya berbentuk cair itu kan biasanya terdiri dari air ya. Ya, benar sekali, darah juga seperti itu ya. Darah itu bisa bentuknya cair karena dia juga mengandung air. Nanti kita pelajari nih kandungan airnya seperti apa di dalam darah. Oke, yang kedua di sini Bapak mau tanya, ada yang tahu nggak sih kenapa kita kalau misalnya terluka itu darahnya berwarna merah? Saya, Pak, Iya, silahkan. warna merah pada darah saya pernah baca karena darah mengandung hemoglobin, Pak. Oh iya, bagus ya. Mungkin dulu di SD ya pernah belajar ya. Jadi darah itu mengandung hemoglobin yang menyebabkan darah berwarna merah. Oke, bagus nih. Berarti sudah pada paham semua ya tentang yang akan kita pelajari. Oke, Bapak lanjutkan. Di sini Bapak punya video ya tentang komponen pada darah, karena nanti kita belajar tentang komponen darah. Silahkan ditonton videonya ya, ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Oke. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain. Bapak mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita ya pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita akan menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi pada komponen darah. Selanjutnya, memahami mekanisme pembekuan darah. Yang ketiga, memahami konsep sistem penggolongan darah.
yang terakhir mengidentifikasi gangguan pada sistem peredaran darah dan cara menanggulanginya. Nah, ini di sini nanti Bapak sampaikan materinya ya. Nanti kita belajar mengenai komponen darah. Yang paling utama nanti kita pelajari ada eritrosit, terus ada leukosit dan ada trombosit. Nanti yang kita pelajari di sini ada strukturnya seperti apa dan fungsinya juga. Nah, untuk cara belajarnya nanti Bapak kasih LKPD. LKPD-nya nanti ada fenomena-fenomena terkait di situ. Contohnya nanti ada orang terluka, terus ada donor darah. Untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke LKPD-nya saja. Nah, nanti kita pelajari di situ ada LKPD yang Bapak kasih, terus nanti didiskusikan, kemudian nanti kita mengemukakan hasil dari diskusi yang kita laksanakan. Nah, untuk terkait LKPD ya, nanti bentuknya seperti ini. Ya, Bapak nanti kirimkan linknya di WA grup masing-masing. LKPD-nya nanti dikerjakan sesuai dengan kelompok yang Bapak bentuk kemarin ya. Kita masih pakai kelompok yang pertemuan kemarin. Nah, untuk linknya nanti Bapak kasih, terus nanti kita diskusinya masih sama melalui WA grup. Oke, baiklah. Tadi kalian sudah melakukan diskusi ya. Bapak juga sudah mendampingi kalian tadi dalam diskusi. Bapak lihat kalian ini sudah pada aktif semua ya dalam berdiskusi. Nah, dalam pertama dalam memecahkan kasus yang Bapak kasih ya di LKPD. Terus ini juga sudah Bapak terima nih LKPD kalian. Jawabannya sebagian udah Bapak cek nih, sudah bagus-bagus jawabannya ya. Nah, untuk selanjutnya, ini kita mau presentasi ya. Jadi Bapak minta nanti setiap kelompok mempresentasikan apa yang sudah didapat ya dalam diskusinya tadi. Oke. Untuk yang pertama, di sini Bapak minta untuk kelompok 1. Yang mau mewakili siapa nih? Kelompok 1. Saya, Pak. Oke. Untuk Dinda ya, silakan Dinda untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Anissa Putri dari kelompok 1. Saya di sini mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan LKPD nomor 1, disajikan sebuah kasus di mana Bima datang ke PMI untuk mencari darah karena ada saudaranya yang akan dioperasi. Dia melihat di depannya ada 2 orang yang masing-masing membawa kantong darah. Namun ada perbedaan antara kedua kantong darah tersebut. Kantong darah pertama berwarna merah dan kantong darah kedua berwarna kuning. Setelah kelompok kami mengidentifikasikannya, maka dapat disimpulkan bahwa kantong darah yang berwarna kuning merupakan kantong darah yang banyak mengandung plasma darah. Pada kantong ini, sel darah terutama eritrosit dipisahkan sehingga darah tidak lagi berwarna merah karena kehilangan hemoglobin. Sedangkan kantong darah yang berwarna merah masih mengandung hemoglobin yang mengakibatkan warna darah menjadi merah. Nah, ini semuanya sudah presentasi tadi.
Sudah semua kelompok sudah memaparkan hasil yang didapat ya. Untuk selanjutnya ini Bapak minta ada yang membuat kesimpulan ya dari diskusinya tadi ya. Bapak persilakan, siapa nih mau membuat kesimpulan? Saya, Pak. Iya, silakan Yeni. Dari kelompok 3, mencoba untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami. Setelah mengerjakan LKPD, kesimpulan yang kami dapat adalah 1. Plasma darah berbentuk cair karena sebagai besar komponennya terdiri dari air. Di dalam cairan ini terdapat banyak zat terlalu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. 2. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, di permukaan eritrosit juga terdapat sejenis protein tertentu yang dijadikan acuan dalam pengolahan darah. Oke, terima kasih ya sudah menyimpulkan dari kelompok 3. Nah, selanjutnya di sini Bapak mau menegaskan kembali ya apa yang sudah kalian simpulkan tadi dari diskusinya ya. Di sini Bapak mau menarik sebuah kesimpulan tentang pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Nah, yang pertama di sini kita membahas mengenai plasma darah. Nah, plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cair ya. Darah di dalam tubuh Anda itu sekitar 50-60%-nya adalah plasma darah. Terus plasma darah terdiri dari air kurang lebih 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Nah, tugas utama dari plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein, pembeku, faktor koagulasi, serta bahan kimia seperti ada hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Oke, selanjutnya Bapak mau mengadakan evaluasi ya. Ini berupa post-test, ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Untuk link post-testnya Bapak kirim di chat ya. Silahkan nanti dibuka link post-testnya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post-test. Sudah ada ya linknya ya? Iya, Pak, sudah. Oke, kalau sudah ada silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Iya, Pak. Oke, baiklah. Kalian tadi sudah mengerjakan post-test ya. Nanti untuk hasil Bapak sampaikan minggu depan hasil post-testnya ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran, Bapak mau kasih tugas ke kalian. Untuk tugas, nanti kalian Bapak suruh membuat mind map ya. Nah, untuk mind mapnya Bapak minta nanti bikin sekreatif mungkin ya. Jadi nanti ada gambar di situ, Bapak kasih contoh nih mind map yang kreatif nih seperti ini ya. Nanti di situ ada digambar, katakan belajar mengenai komponen darah, nanti digambar gambar-gambarnya komponen darah apa aja, terus dikasih penjelasan terkait dengan komponennya seperti apa ya. Nah, untuk pengumpulannya itu minggu depan, Bapak tunggu. Nanti mind mapnya Bapak nilai juga. Nah, untuk minggu depan juga kita akan melanjutkan materi masih terkait dengan peredaran darah ya. Tapi untuk minggu depan nanti kita lebih belajar ke aktivitas yang mempengaruhi denyut nadi ya. Jadi kita nanti mengukur denyut nadi, paham ya? Siapa paham? Oke, kalau sudah paham semua, Bapak akhiri ya. Cukup untuk pagi hari ini karena sudah selesai nih, waktu kita juga udah habis ya. Bapak akhiri, selamat pagi. Oke, karena sudah selesai, Bapak persilahkan kalian untuk meninggalkan room ini.